Hai guys, ketemu lagi bareng Cidian. Hari ini Cidian mau kasih tips gimana sih kalau live itu bisa rame dan anti sepi. Oke, untuk yang pertama, tips dari Cidian adalah kalian harus menguasai public speaking. Public speaking itu seperti apa? Jangan gugup, jangan nervous, terus pemilihan katanya harus tepat. Komunikasi dengan viewer itu sangat penting. Jadi jangan kalian cuma menjelaskan apa aja tuh barang yang kalian jual tanpa berkomunikasi sama viewernya kita gitu loh. Contoh berkomunikasi ya misalkan, halo kak, misalkan kak A, selamat datang. Silakan, ada yang bisa dibantu gitu. Jadi kita harus ada TikTok antara kita penjual dengan pembeli kita. Jadi harus ada dua arah sistem komunikasinya. Itu baru berarti accountmu waktu kamu live itu berjalan dengan baik gitu loh. Karena ada interaksi antara penjual dan pembeli. Itu sangat penting ya guys. Ini poin yang pertama dan harus digarisbawahi. Harus ada komunikasi dengan para viewer. Itu penting. Oke. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai produk atau produk knowledge kita harus pintar. Salah satunya kita harus menguasai spesifikasi produk, merek produk, bahkan dari mana asal itu produk itu kita harus tahu. Nah, biasanya aku lebih menitik beratkan pada pemilihan produk yang kita jual. Misal, kalau kita suka sesuatu barang, maka barang itulah yang akan jadi barang yang kita jual ke konsumen. Kenapa? Karena kalau kita menyukai suatu barang, otomatis kita akan lebih gampang mempelajari spek-speknya dan lebih detail lagi untuk mengolah si barang tersebut agar kita menjelaskan customer lebih gampang gitu loh kalau kita senang dengan produknya itu sendiri. Untuk yang ketiga, ini paling penting, kalau di Shopee ada satu algoritma yang harus kita tahu, tap, love, dan spam di komen. Saat customer kita suruh spam atau mereka spam, otomatis penonton kita jadi naik. Itu algoritma di Shopee yang tidak bisa dipungkiri ya. Itu sudah saya pelajarin sudah lama banget. Jadi spam komen dan tap love itu penting banget. Gimana sih cara biar si viewer itu mau spam? Ya kamu yang ajak komunikasi, kamu bilang lah sama mereka, guys, ini kita mau mulai, kita spam dulu yuk, spam mulai semuanya, ketik mulai. Nah, maka nanti viewer kamu akan ketik mulai semuanya, mereka mengetik semuanya, otomatis kamu akan naik. Algoritma ini akan memberikan dampak yang sangat bagus karena apa? Saat di spam komen, maka algoritmanya si Shopee ini akan menaikkan account kamu di paling atas di halaman Shopee Live. Itu paling banget, paling penting banget. Terus apa gunanya ada di halaman atas? Karena halaman atas adalah halaman yang pertama kali dilihat oleh setiap penonton yang ada di Shopee. Toko kamu akan berada di atas gitu. Jadi pas orang buka klik live, toko kamu akan kelihatan di halaman live yang pertama. Nah itu yang paling penting. Jangan lupa spam, komen, dan tap love ya. Kalau tap love caranya gimana sih biar orang mau tap love? Misal iming-imilah, oke, nanti tap love 10.000 saya akan ada giveaway, atau tap love 30.000 misalkan nanti saya akan ambilin satu barang. Nah itu cara-cara untuk kita tahu gimana caranya viewer kita mau kita ajak untuk spam komen atau tap love. Itu sih kalau aku. Yang keempat, giveaway. Jangan pelit sama giveaway. Apalagi yang baru awal-awal berdikari di Shopee, giveaway itu sangat bermanfaat. Giveaway itu bisa berupa barang, bisa berupa Shopee Pay, atau diskon barang lainnya gitu loh untuk orang tertentu, atau kita main dalam bentuk sistem lelang. Jadi di lelang 10 orang dipilih satu nomor yang kiranya mau kita kasih hadiah. Nah itu bisa, atau games, adain game setiap misalkan, oke, setelah 50.000 tap love nanti kita ada GA ya, GA-nya misalkan Shopee Pay 5.000, ya sudah. Nanti kita pakai sistem lelangnya Shopee untuk cari pemenangnya, terus pemenangnya diambil, kita kasih Shopee Pay 5.000. Nah itu pun harus real ya guys,
Jangan nanti, oke nanti abis live saya transfer. Enggak, detik itu juga kamu harus transfer. Jadi euforianya tuh dapet. Jadi saat nggak dikira orang kamu bohong gitu loh. Kalau bohong kan, nanti aku dibohongin, aku udah ikut ternyata dapet, ternyata nggak dibayar. Jadi harus detik itu juga. Customer-nya disuruh chat, terus kita transfer ke Shopee Pay-nya dia. Jadi itu sih salah satu tips dari aku yang untuk giveaway itu wajib banget untuk pemula gitu. Anggap aja lah kamu kayak bakar duit lah, atau advertising tapi dengan pengeluaran yang kecil atau budget yang kecil gitulah. Giveaway pun tidak perlu terlalu mahal, bahkan sebatang pensil pun itu bisa jadi giveaway. Jadi giveaway itu terserah kalian ya guys, jadi nggak perlu yang muluk-muluk gitu loh. Yang kelima, promo. Kita wajib punya promo voucher diskon Shopee. Jadi Shopee itu ada tempatnya untuk membuat voucher toko. Nanti di video selanjutnya aku akan jelasin cara buat voucher diskon di Shopee ya. Jadi voucher itu kita bisa buat voucher untuk viewer untuk mengikuti toko, dia dapat voucher, atau voucher diskon pada saat live streaming, itu juga bisa. Jadi kita bisa set juga timingnya kapan, tanggal berapa, jamnya dari jam sekian sampai jam sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi itu ada timingnya. Jadi itu semua, atau mungkin harga live streaming itu juga bisa diatur ya. Itu semua nanti Cidian jelasin di video selanjutnya. Oke? Yang keenam, bikin judulnya clickbait. Clickbait itu gimana sih? Misalnya barang branded harga kaki 5, atau cuci gudang besar-besaran, yang apa ya, yang kira-kira wah orang baca. Jadi aku pernah pelajari bahwa mata kita memandang bacaan itu tuh 3 detik. Dalam 3 detik itu kita harus menyampaikan semua maksud yang kita mau. Jadi singkat, jelas, padat kalau bikin judul ya. Atau misalkan barang sultan harga rakyat, nah itu udah 3 detik cukup untuk membaca itu. Itu yang teman-teman harus perhatiin. Oke, jangan yang terlalu panjang banget, orang males bacanya. Oke. 7. Pemilihan produk harus tepat dengan selera konsumen. Jadi teman-teman tuh harus pelajari produk-produk apa aja. Ini untuk yang baru ya, khususnya ya. Produk-produk apa aja yang diminati banyak konsumen. Misalkan tas, yang sekarang lagi banyak kan tas, baju hijab, itu baju muslim, makanan sekarang lagi banyak ya, maraknya di Shopee makanan. Nah, itu teman-teman harus tahu kalau bisa menyamakan mereka tapi ada dibedakan gitu loh. Maksudnya saya juga jual baju gamis tapi dengan motif, dengan desain yang berbeda seperti yang di sebelah jual. Nah, itu bisa jadi alternatif buat kalian. Nah, itu pemilihan produk itu juga harus disertai dengan harganya ya. Dalam arti harganya tuh harus terjangkau oleh banyak konsumen gitu loh. Jangan terlalu high, jangan terlalu cheap juga. Ya tengah-tengah lah, rata-rata biasa orang di situ ya. Misalkan range harga 100 sampai 200 orang masih gampang untuk membeli sebuah produk gitu loh dengan sangat mudahnya. Itu sih kalau pemilihan produk. Terus jangan lupa cari supplier yang paling murah. Itu yang paling penting. Karena semakin supplier kalian dapat supplier inti, maka kamu akan dapat barang yang lebih murah. 8. Sering main ke lapak seller lainnya agar keberadaan kita dinotis oleh banyak orang. Maksudnya apa Ci? Maksudnya gini, misalkan Cidian hari ini nggak live, aku nonton live di lapak A. Oke, di lapak A itu ya aku ikut komen, ya aku ikut beli, ya aku ikut bercanda-bercanda di komen itu, sehingga orang lama-lama mengenal aku. Wih, ada Kak Dian di sini gitu, atau ada Cidian di sini gitu. Itu secara nggak langsung seperti kita itu mempromosikan diri kita secara gratis. Kakak-kakak perlu tahu di sini, teman-teman harus tahu di sini bahwa menjual sebuah barang atau kita membuka toko atau kita membuka lapak di Shopee itu yang dijual tuh sebenarnya bukan barangnya, tapi adalah diri kita sendiri. Jadi diri kita yang kita jual gitu loh. Ya semakin orang banyak mengenal kita, semakin orang tahu kita itu selalu berada di lapak yang apa aja, maka semakin orang tahu kualitas diri kita seperti apa. Misal kita main di lapak yang menjualnya baju bekas misalkan ya, maka kamu harus tahu bahwa kamu juga bakal jual baju bekas gitu loh. Jadi kamu mainnya ke lapak baju bekas juga.
baju bekas A, baju bekas B, baju bekas C, sehingga kamu terus di circle itu, sehingga orang-orang di circle itu tahu tentang kamu, diri kamu ada di dalam situ, dan suatu ketika kamu bisa advertising gratis di lapak-lapak mereka bahwa kamu juga jual baju bekas gitu ya. Tapi kalau bisa ya kamu juga ikut beli, jangan cuma nonton, jangan cuma komen, tapi ikut beli. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa, misalkan kita yang punya toko, saya punya toko, kakak pembelinya, saya nggak akan bisa bolehin kakak untuk promosi di toko saya, karena kakak juga pembeli saya. Paham ya di sini ya? Jadi kita kayak saling menguntungkan lah satu sama lain. Kakak beli di saya, kakak promosi di saya untung, kakak untung. Oke? Itu sudah hukum alam ya. Jadi itu wajib dilakukan. Misalkan lagi kakak ini di Shopee account-nya jualan baju tidur, maka kakak harus ke tempat-tempat orang yang jual baju tidur. Paham ya di sini ya? Jadi kita harus ngambil pangsa pasarnya tuh sama gitu loh. Paham ya di sini, dan harus dinotis sama si host-host dari lapak-lapak itu bahwa kakak tuh ada di situ. Dan kakak terus disapa oleh mereka. Sehingga orang kalau disapa berkali-kali, maka orang lain akan notice kakak berkali-kali juga. Jadi setiap kakak udah live, ada Kak Dian, ada Cidian, ada Kak A, ada Kak B gitu. Jadi semua udah seperti mengenal. Nah, itu paling penting. Itu berarti self-sellingnya sudah dapat di situ. Kakak udah menang satu langkah gitu loh untuk berjualan di Shopee. Itu caranya. Yang terakhir, ke-9, untuk pemula sebisa mungkin live sesering mungkin dengan timing yang sudah dijadwalkan. Jadi misalkan hari Senin sampai Jumat saya live setiap jam 3 sore sampai jam 7 malam. Maka kakak setiap jam 3 tap harus sudah mulai live. Terus demikian. Jangan kalau sepi udah selesai gitu loh, jangan ya. Kalau sepi kakak ingat bisa naik lagi ke ke tips saya yang di atas. Kakak bisa spam live, bisa giveaway, bisa macam-macam interaksi dengan konsumen. Kalau memang sampai sepi banget ya kakak interaksilah dengan konsumen ya. Ajak mereka cerita-cerita, kakak tuh sukanya ke lapak mana aja, nonton siapa dan sebagainya. Ajak mereka untuk berkomunikasi gitu loh. Nah, kalau untuk kakak live sesering mungkin itu, kakak harus wajib, bener-bener wajib menjalankan sesuai jadwal. Karena kakak baru, kakak belum ditunggu-tunggu kalau baru ya. Kalau orang lama, mereka live-nya ditunggu-tunggu. Tapi kalau kakak yang baru, live-nya belum ditunggu-tunggu nih. Jadi kita harus membuat mereka pada akhirnya menunggu-nunggu kakak live. Dengan cara kita ngalah dulu, kita yang live sesuai dengan jadwal. Itu yang Cidian lakukan selama 3 tahun berturut-turut ini, live sesuai jadwal yang dijadwalkan ya. Oke lah kalau melenceng sedikit dari jadwal, tapi tetap polanya sama ya. Mungkin terlambat 15 menit is oke lah, tapi kalau terlambatnya sejam ya jangan, karena kakak baru mulai. Jadi kakak harus tahu pangsa pasar kakak di jam berapa aja tuh harus tahu. Nah, untuk tahunya atau untuk menetapkan jam berapa aja pangsa pasarnya, kakak boleh pilih. Kakak coba-coba live dulu di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Itu kakak pangsa pasarnya lebih banyak yang mana. Nah, yang disitulah nanti akan jadi pilihan kakak untuk memilih waktu yang tepat untuk kakak jualan. Itu sih. Nah, semua hal yang sudah dijelasin kalian harus benar-benar terapkan ya guys. Jadi jangan cuman didengerin aja, tapi harus diterapkan. Soalnya itu yang saya terapkan juga. Jadi 9 tips dari aku ini aku terapkan benar-benar di akunku. Maka akunku dalam 3 tahun bisa berkembang sejauh ini, yaitu karena aku konsisten. Jadi konsistensi itu sangat penting dalam kita bekerja, apapun kerjaan kita harus konsisten. Semua nggak ada yang instan, bahkan Indomie pun harus dimasak. Tapi kita harus mencintai, harus melakukan prosesnya ya. Ya work hard, pray hard ya. Kita harus bekerja keras dan berdoa yang keras, sehingga semuanya apa yang kita inginkan bisa terkabul ke depannya. Oke? Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh di komen langsung, dan kita ketemu lagi di next video. Bye bye.